Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna, PJLP Teknis dari bidang pertanian Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Awal terbentuknya Opal itu diresmikan pada tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Ketika itu sebenarnya di sini sudah ada berbagai kegiatan pertanian, namun belum terarah menuju produksi bahan-bahan pangan gitu. Kemudian dengan adanya program Opal ini dari Kementerian Pertanian, akhirnya kita mencoba untuk memanfaatkan lahan yang kita punya di perkantoran untuk dijadikan Opal, seperti itu. Fungsi dari Opal ini yaitu untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat perkantoran, di mana para petani yang digiatkan dalam Opal ini merupakan pegawai-pegawai dari kantor tersebut berada. Kebetulan kalau di sini kita pegawainya yaitu teman-teman dari PJLP Kebersihan dan juga PJLP bagian kelistrikan ya. Nah, dari teman-teman itu untuk tugas di sininya ini semua sama, hanya saja nanti kita bagi tugas lagi. Ada yang megang untuk perawatan, kemudian ada juga yang untuk menanam, menyemai, dan juga melakukan pemupukan. Nah, di sini saya sebagai pemonitor ya, atau pengawas dari kegiatan yang ada di Opal ini. Saya bertugas untuk mengawasi teman-teman untuk menjalankan kegiatan pertanian di Opal ini. Di Opal ini kita bukan hanya saja bahan-bahan pangan atau bahan konsumsi yang diproduksi, melainkan ada juga tanaman obat, kemudian ada juga tanaman hias tentunya. Ini fungsi dari tanaman hias ini juga sebagai salah satu untuk mempercantik adanya Opal ini. Dan juga kita sedang mengembangkan kemandirian pupuk, salah satunya dengan menyediakan peternakan kelinci dengan jumlah yang cukup sedikit, di mana nantinya urin dan kotoran kelinci ini bisa kita olah untuk dijadikan pupuk organik seperti itu. Selain kelinci ada juga ikan. Nah, di ikan ini kita fungsikan untuk ada namanya sistem aquaponik atau biasa kita disebut di sini vertiminaponik, di mana kita kombinasikan antara pertanian dengan perikanan. Jadi untuk kebutuhan pupuk dari komoditas tanaman pertaniannya itu berasal dari kotoran-kotoran ikan tersebut. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pemupukan, seperti itu. Sekarang ini kita lagi mengembangkan tanaman anggur, dimana sekarang sedang ramai-ramainya di Jakarta itu banyak lokasi yang juga ikut menanam anggur. Nah, kita juga nggak mau kalah nih di sini. Di sini kita juga sedang mengembangkan anggur. Ada 9 jenis varietas anggur yang sedang kita kembangkan. Untuk pengembangan selanjutnya dari Opal ini kita juga melakukan ekspansi, sebenarnya ekspansi pemanfaatan lahan-lahan yang ada, yaitu di rooftop gedung kantor Dinas KPKP, adanya di lantai 9. Jadi nanti di lantai 9 juga akan kita gunakan sebagai lahan pertanian, tentunya dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada di lantai 9. Misal di atas itu kita sekarang sudah mulai menanam anggur, kemudian di atas juga ada buah naga, beberapa tanaman toga, dan juga ada beberapa tanaman sayuran. Rooftop garden ini baru kita mulai di Januari 2022. Insya Allah kedepannya kita akan memperbanyak jumlah tanaman yang ada di rooftop ini. Salah satunya yaitu dengan pengembangan hidroponik. Jadi sekarang kita lagi proses perencanaan dalam pengembangan hidroponik di rooftop garden. Kemudian
Nanti ada juga beberapa tanaman buah, khususnya tanaman-tanaman buah khas Jakarta yang cocok di kondisi lingkungan yang ada di lantai 9. Jadi nantinya selain ada buah, kemudian ada tanaman obat, ada sayur, ada juga buah-buah yang khas Jakarta gitu. Dan juga rooftop garden ini nantinya bisa menjadi percontohan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di DKI Jakarta untuk memanfaatkan rooftopnya untuk dijadikan sebagai lahan urban farming. Dari adanya opal ini, manfaat yang bisa kita rasakan khususnya yang pertama itu untuk para pegawai ya. Jadi di sini produksi sayuran atau buah-buahan yang ada di sini itu kita bebas pestisida. Selain itu, pupuk yang kita gunakan sekarang sudah mulai beralih menjadi pupuk organik. Jadi hasil produksi yang dihasilkan itu insya Allah lebih sehat dibandingkan dengan produk-produk yang menggunakan bahan kimia atau pestisida. Rencana pengembangan opal ke depan, kita kepinginnya membuat di opal ini tersedia beraneka ragam jenis tanaman sayur, kemudian tanaman buah, tanaman obat, dan juga beberapa tanaman hias, sehingga di opal ini bisa menjadi miniatur percontohan pertanian yang ada di DKI Jakarta seperti itu. Selama ini di samping dari pegawai-pegawai kantor yang terlibat, ternyata banyak juga masyarakat yang ikut tertarik ketika berkunjung ke sini. Kebetulan di kantor kita juga ada beberapa layanan publik seperti misalkan ada Bank DKI, kemudian ada pelayanan pajak. Jadi ketika mereka datang ke sini, mereka mungkin ada daya tarik ya, daya tarik dari opal. Mereka mungkin penasaran untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di opal. Kemudian ada juga yang kadang-kadang minta dong benih ini. Tapi dari kita selagi kita ada, biasanya kita kasih. Selain itu kita juga sering memberikan sosialisasi juga bahwa sekecil apapun lingkungan yang ada di sekitar kita, ada baiknya kita kembangkan untuk lahan-lahan pertanian. Selain dari masyarakat, ternyata dari akademisi juga turut tertarik ya dalam kegiatan opal ini. Di antaranya yaitu banyaknya mahasiswa magang yang ingin melakukan penelitian, baik itu penelitian secara pribadi maupun penelitian di kantor kita. Untuk masyarakat DKI Jakarta khususnya, atau mungkin teman-teman semua yang ada di DKI Jakarta, boleh banget kok mampir ke kebun kita di Opal sini. Alamatnya ada di Jalan Gunung Sahari nomor 11. Di sini nanti teman-teman kita ajak untuk menanam, kemudian kalau misalkan ada yang penasaran bagaimana sih cara misalkan menanam sayur yang baik dan benar, nanti insya Allah dari kita dan teman-teman bisa bantu untuk mempraktekkan. Jadi kita kasih contoh dulu, kemudian nanti kalau teman-teman mau menanam juga nanti kita bisa sediakan. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik dan berminat, boleh banget kok mampir ke Opal kita. Saya sebagai PJLP bidang pertanian sekaligus pengawas atau pemonitor dari kegiatan Opal ini. Saya berharap ke depannya Opal ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Yang pertama tentunya bagi para pegawai kantor yang ada di sekitar, kemudian lebih luasnya lagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kantor.